nada sedang, tinggi, rendah. Misalnya dalam buku wafaknya seperti buku Iqra-nya itu dari jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga ada tahapan-tahapannya. Dari jilid pertama itu ditekankan makhrajul huruf seperti Iqra 1 misalnya. Terus jilid keduanya itu ditekankan udah masuk tanda panjang. Terus jilid ketiga guna atau dengung. Jilid keempat mulai membahas tentang masih mat sama guna. Terus jilid kelima tanda waqaf di sana Ustaz. Dan cara membaca awal-awal surah seperti alif lam mim gitu. Terus yang jilid ke-6-nya tidak dengan jilid tapi disebut dengan wafak gharib. Wafak gharib maksudnya itu bacaan-bacaan yang jarang kita ketahui bagaimana cara membacanya di dalam Al-Qur'an. Nah, di sana dibahas. Misalnya itu yang sering kita lewati yaitu himalah atau ismam, terus saktah. Nah, misalnya saktah di surah Yasin misalnya Ustaz. Di surah Yasin misalnya di surah Yasin itu ya mimmarqadina hadza. Nah, di sana saktahnya itu mimmarqadina. Saktah maksudnya itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Mimmarqadina hadza, gitu. Itu gharib. Yang terakhir itu wafa tajwid atau tilawah. Wafa tajwid tilawah ini tingkatan yang untuk dewasa atau anak-anak yang sudah mahir tuntas dalam wafak 1 sampai wafak gharib. Nah, di sana ditekankan untuk memperbaiki bacaannya, memperbaiki bacaan dan sekaligus praktek ilmu tajwidnya di sana. Dan itu secara singkat metode wafa yang dapatkan. Mungkin ada teman-teman yang perlu ditanyakan tentang metode ini, kami persilahkan. Untuk buku panduan, memang buku panduannya itu perlu adanya pelatihan dulu di misalnya di majelis, misalnya di sini itu kita datangkan pelatihan langsung dari Jawa, dari Surabaya. Ada kontraknya itu. Ya, ada. Jadi para jemaah, jadi alhamdulillah dari pengenalan tentang metode pengajaran atau metode belajar Al-Quran. Memang biasa kita kadun biasa di tengah niki metode Iqra niki ya. Ternyata macam-macam metode-metode niki. Bahkan di Lombok ini pun alhamdulillah sudah berkembang seperti metode qiraati, kemudian Umi juga ada metode Umi. Nah, ini juga metode wafa ini juga. Nah, tapi kita baru perkenalan dulu nih. Nanti terkait tentang proses pembelajarannya, ini kita perlu ada pembelajaran lebih
metode sebiasa kadon ini ke metode ekro, ya. Sedangkan metode ekro ini sederhana, artinya kepengurusan apa ini. Ya, setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangannya sih. Misalnya metode ikro, misalnya kalau kita benar-benar dalam pelatihan dalam metode ikro itu akan tercapai anak bisa membaca Al-Quran. Yang pernah mengikuti pelatihan metode ikro juga, ya. Dulu ketika masih di pondok, itu dia datangkan pelatihnya langsung dari Jawa. Ya gampang juga sih, ada selang-seling dari nyanyian, terus bagaimana cara menarik minat anak-anak dalam membaca Al-Quran. Jadi bahkan seperti tadi ya, wafa ini pakai nada ya, nada hijaz gitu. Jadi terbiasa nanti, jadi ke depan jamaah ketika mulai metode pembelajaran sudah mengaji pun sudah bernada. Karena biasanya kan kalau ekro kan nggak ada nada, jadi biasa, bahkan sampai tua pun kita masih baca seperti itu. Iya. Jadi seperti tadi ada standarnya, misalkan ada sedang, naik, turun gitu. Dulu juga saya pernah belajar metode tilawati yang di Bali juga, itu diterapkan di Bali. Itu kan memang di sumbernya di Surabaya, tilawati itu. Itu juga pakai nada, memang itu standar pakai nada ros biasanya. Jadi kalau anak-anak diajar misalkan dari pengenalan huruf, bahkan dari bacaan-bacaan, kalau yang diikrokan aba, a, ba, kan biasa. Tapi kalau tilawati juga pakai nada itu seperti tadi. Misalkan dari bismillahnya sudah mulai pakai nada ya ros kalau ditilawati. Kalau tadi kan hijaz. Kalau ditilawati pakai nada ros. Ini pun nanti akan membiasakan para santriwan atau para pembelajar ketika membaca Al-Quran tetap nanti dengan nada, kemudian artinya memang ini dianjurkan ketika membaca Al-Quran, zayyinul Quran bi aswatikum, ya. Jadi kita hiasi Al-Quran dengan suara atau keindahan-keindahan yang membuat kita tidak bosan, tidak pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Nah, seperti tadi sudah dicontohkan masalah cara baca dengan metode hijaz. Kalau ditilawati pakai nada ros. Kalau standarnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim, aba, nah, pakai nada ros ya. Jadi kayak tadi datar, naik, turun. Jadi anak-anak juga sudah mulai baca, nggak seperti biasa sekarang misalkan baba. Ya, jadi sampai tapi insya Allah perlu kita gali semakin dalam lagi untuk metode wafa ini. Tapi mungkin ada perwakilan yang khusus untuk Ya, setiap tahun itu ada pelatihan sih. Pelatihan itu diadakan di setiap akhir tahun ajaran di sekolah yang mendatangkan pelatihan. Nah, kalau ada yang mau ikut jadi peserta langsung dikontak Nah, lawan itu makin ini nanti kesulitan masalah metode pembelajaran ini. Insyaallah ini aku udah mahir lah ya pada zamannya. Paling masalah makharijul huruf ini. Yang sekarang mulai ditekankan ini. Sehingga merabasan Iman Bani jadi imam dengan bahasa ini. Nah, ini memang sambil terus kita belajar mengenai makharijul huruf ini.
pertama itu memang anak udah mulai penekanan, benar-benar kalau belum tuntas dalam makharijul huruf di wafat pertama ini belum bisa pindah ke wafat kedua, karena pembelajarannya itu menyambung ke tingkat pertama, kedua, ketiga sampai tajwid atau tilawah. Sedikit yang lupa tadi tentang bukan hanya belajar makharijul huruf aja. Di sana anak-anak mulai ditekankan, ada gambarnya. Pertamanya sebelum buka halaman pembelajaran di sana ada di buku wafa ini ada gambar. Pembelajaran sama gambar itu berkaitan. Dan di sana gambar mata seperti roda. Bagaimana anak-anak bisa belajar langsung dengan mereka tahu bahwa mata kita itu seperti roda. Bisa mata, mim sama tak, mereka udah merekam di otak kanannya. Mata, misalnya di sana ditulis mata saya kayak roda, mim tak mata saya sin ya. Mereka udah mengenal, dari mereka sering mengucapkan sehari-hari, mereka berarti mim itu berarti mata, ta mata, sa, sin itu berarti saya, ya. Mereka tidak lagi mengeja mim atas ke atas ta gitu. Tapi mereka langsung mengetahui dengan mereka keseharian. Seperti tadi, mata saya kayak roda, mata saya, sin sama ya, ka sama ka sama ya, roh sama da. Mereka udah terekam di kepalanya kayak gitu. Itu kelebihan dari metode wafa ini, langsung dari mereka sebut keseharian. Kalau misalkan dari kalangan yang tua-tua tetap bisa dipakai. Bisa, karena kan mempelajari Al-Quran itu tidak memandang umur. Walaupun maaf mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, misalnya kita kurang dalam belajar Al-Quran atau belum tuntas ketika dulu pas masih kode-kode, masih manyal-manyal, tidak mau belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, kayaknya nyesel mudi gitu. Nah, sini kita belajar Al-Quran tidak ada rasa malu, karena kita itu setiap kita baca itu memulai pahala. Kata Rasul itu, la aqulu alif lam harfun, walakin alif harfun, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim itu sekik huruf, walakin akan tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif no sekik huruf, lam sekik huruf, mim sekik huruf. Nah, setiap sekik huruf no itu mau pahala. Misal kita membaca bismillah aja itu udah berapa huruf. Nah, apalagi kita baca sekik bungkul atau sekik sumum, berarti pahala ya mau. Itulah kelebihan dari membaca Al-Quran, apalagi mempelajari Al-Quran. Man ta'allama Al-Quran khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik
mendarat seburuk-buruk, sebaik-baik Rasul. Mungkin buku panduan orang jadi kok sama dia apa ada misalkan percetakan kayak biasanya sekarang tersebut kok kalau untuk apa itu ada khusus metode buku panduan pembelajaran. untuk buku panduan wafa ini ada memang masih Hak patenkan, tidak dijual belikan dijual belikan secara umum. ikut pelatihan, Dulu. Nah, kita mengadakan kerjasama antara pihak di sana, bahwa saya mendirikan tempat pengajian anak-anak TPQ. Nah, kita ada tertulis di materi juga. Nah, kita bisa memesan sebagaimana cukupnya di sini. Misalnya kelompok set bisa mungkin kelompok bisa mengikuti metode atau pelatihan ini dari perwakilan di sini, bisa kelompok mesan percetakan buku wafa sesuai dengan yang dibutuhkan di sini. Gitu. Karena kita belum lihat saya bingung jadinya Ustaz. Ada mungkin contoh Yang nggak bawa ada di rumah. Kapan-kapan yang kita lagi safari ke sini, sharing lebih jauh dari